kita akan melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Kitab ini membahas pribadi agung Rasulullah SAW, sehingga diharapkan kita bisa mengambil manfaat dan memahami kitab tersebut untuk membantu kita dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan fisik Rasulullah SAW. Sebelumnya izinkan kami untuk membacakan tata tertib yang akan disampaikan oleh Habib Sultan supaya kita bisa tertib mengikuti kajian yang akan disampaikan. Pada Habib Sultan. Itu kalau Bang Ludi. Baik jemaah, sebelum kita mulai kajian pada hari ini, mari kita simak sedikit tata tertib kajian melalui Zoom meeting. Yang pertama adalah menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali. Kemudian yang kedua, mematikan fitur video dan mematikan mic atau audio saat join dan saat kajian berlangsung. Yang ketiga, mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat. Yang keempat, sesi tanya jawab insyaallah akan ada di akhir kajian. Dan pertanyaan yang disampaikan kami rekam untuk diteruskan dengan tema kita pada hari ini. Yang kelima, dipersilakan bagi ikhwan untuk menonton video dan audionya sampai pertanyaan di saja pasti. Dan untuk awal kami harap mengira pertanyaan terlebih dahulu kalau chat agar nanti kami bacakan secara Ustaz insyaallah. Dan yang terakhir, untuk menghargai bersama dalam mengikuti kajian ini dan berharap kita sama-sama mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua baik dunia dan akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Demikian saja pelawat kami sampaikan pada pagi hari waktu Ustaz dan siang hari waktu Indonesia bagian barat. Nah, kembali antum Bang Ludi untuk mengawal kalian. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah Ustaz telah bersama kita. Mungkin untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami silakan Ustaz. Pada masyhur Ustaz. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus melanjutkan tentang hadis-hadis tentang Asy-Syama'il Muhammadiyah, tentang sifat-sifat fisik Nabi maupun sifat-sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis berlalu satu demi satu buat kita semakin rindu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikut diriwayatkan dari Al-Hasan bin Ali, yaitu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sa'altu Khali Hind bin Abi Halah. Aku bertanya kepada Khali, yaitu saudara laki-laki dari ibuku, pamanku ya, namanya Hind bin Abi Halah. Wa kana wassafan an haliyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang pandai dalam mencirikan atau mensifati tentang keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'an ata'allaqu bihi. Dan aku ingin dia menyebutkan aku bersyahwat, aku ingin sekali bahwasanya Hind bin Abi Halah ini mensifatkan bagiku dari keindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga aku berpegang dengan keindahan tersebut. Faqala, maka kemudian dia berkata. Tapi kita akan bahas dulu. Jadi hadis ini dari riwayat Khadijah menikah lagi dengan seorang laki namanya Atik. Namanya Atik bin A'idh Al-Makhzumi. Atik bin A'idh Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Dari pernikahan Khadijah dengan Abu Halah, maka ada nama anaknya Hind, yaitu Hind bin Abi Halah. Hind. Kemudian dari pernikahan Khadijah dengan Atik juga namanya Hind, nama juga Hind. Jadi kita tahu orang Arab ternyata menamakan Hind buat laki-laki maupun buat wanita. Seperti ini, Khadijah anaknya dua-duanya namanya Hind. Abu Halah Hind, anak dari Atik bin A'idh Al-Makhzumi juga namanya Hind. Baru kemudian menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu ada juga seperti Hind bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan ya. Jadi Hind itu bisa nama perempuan, kalau kita di Indonesia bilang Hindun ya. Ya bisa nama perempuan dan dalam bahasa Arab bisa juga nama laki-laki. Nah, Hind ini bin Abi Halah, Hind bin Abi Halah At-Tamimi. Dari sini kita tahu bahwasanya Hind bin Abi Halah ini bersaudara. Jadi
satu bapak lain ibu ya. Jadi keduanya ibunya pada Khadijah. Ya. Tapi lain bapak. Kalau Fatimah bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Hind bapaknya Abu Halah. Oleh karenanya Hind bin Abi Halah berarti Hind adalah saudara laki-laki seibu dengan laki-laki seibu dengan Fatimah. Sehingga Hasan bin Ali ketika mensifati Hind, Hasan, dia menyebut dengan khali. Khali itu adalah saudara laki-laki dari sisi ibu. Saudara laki-laki dari sisi ibu. Karena Hind adalah saudaranya Fatimah. Ini maksudnya kenapa dia mengatakan Hind bin Abi Halah. Jadi Hind bin Abi Halah radhiyallahu anhu, dia seorang sahabat. Ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, dia sudah tinggal sama Khadijah. Maka dia Rabibahnya Nabi, dia tinggal bersama Nabi bersama Khadijah. Jadi Nabi yang mengasuh Hind bin Abi Halah. Sehingga Hind bin Abi Halah ketika mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sedang mensifati suami ibunya. Suami ibunya itu suami apa? Suami tiri ya kalau bahasa kita. Karena Rasulullah SAW adalah suami ibunya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan di antara kelebihan Hind bin Abi Halah, Al-Hasan mensifati dengan wasafan. Wasafan itu orang yang pandai mensifati. Orang yang pandai mensifati. Dan ini jarang ya. Orang kadang kalau lihat sekali belum tentu bisa mensifati dengan, kalau disuruh, misalnya ada perawi hadis ini. Tapi ini yang mukaddimah pertama. Mukaddimah kedua yang saya sampaikan di sini, bahwa hadis ini asalnya adalah hadis yang dhaif. Ini adalah hadis dhaif secara sanad. Akan tapi tetap disampaikan oleh Al-Albani rahimahullah dalam mukhtasarnya. Karena Al-Albani rahimahullah Syekh Al-Albani ketika meringkas Syama'il Muhammadiyah, dia berusaha mencari hadis-hadis yang hasan, dan dia berusaha meninggalkan maupun akidah tidak terkait. Kemudian kan banyak yang telah disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, disebutkan dalam hadis-hadis lain yang sahih, sehingga dia bersifat sebagai penguat. Dan ada sifat-sifat yang tidak disebutkan kecuali dalam hadis ini. Ada sifat-sifat yang hanya ada pada hadis ini, yang hanya disebutkan dalam hadis ini. Nah, dan ini sifatnya seperti merinci, sebagai perinci tambahan. Ini yang kita katakan tadi, perinci tambahan ini tidak terkait dengan hukum dan tidak terkait dengan akidah. Ini tidak terkait dengan hukum dan akidah yang tadi saya sebutkan. Tidak terkait dengan hukum dan akidah. Dan para ulama terkait hadis seperti ini ketika dalam Sirah Nabawiyah atau seperti Syama'il Muhammadiyah, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ketika datang hadis merincikan sesuatu yang meskipun datang dalam riwayat yang lemah, maka mereka tetap pegang karena dia tidak terkait dengan hukum, tidak terkait dengan akidah, dan hanya sekedar merinci. Ini mukaddimah yang kedua. Mukaddimah yang ketiga, hadis ini asalnya mukaddimah pertama, mukaddimah kedua, mukaddimah ketiga. Hadis ini asalnya dipisah-pisah oleh Tirmidzi. Hadis ini asalnya dipotong-potong oleh Tirmidzi, dibawakan oleh Tirmidzi secara terpotong-potong. Dibawakan oleh At-Tirmidzi dengan dipotong-potong. Terus diberi judul, dikasih judul-judul ya, dipotong-potong sepenggal judulnya ini. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengumpulkan satu hadis. Lalu dikumpulkan lengkap oleh Syekh Al-Albani. Secara lengkap oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, maka hadis ini sangat panjang. Hadis ini sangat panjang. Allah alam kita bisa selesai dalam 1 atau 2
kajiannya. Tapi ini mukaddimah yang mungkin ingin saya sampaikan sebelum kita membacakan tentang hadis ini. Baik. Taib Hind bin Abi Halah radhiyallahu anhu membuka hadisnya dengan berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya fakhman mufakhaman." Adalah Rasulullah sallallahu fakhman mufakhaman. Fakhman mufakhaman, fakhman secara bahasa Arab itu agung, besar, megah kalau bahasa Arab. Fakham itu megah, besar, hebat ya. Mufakhaman, ini dia memberi sifat secara umum. Rasulullah itu adalah seorang yang agung dan diagungkan. Ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badar. Bercahaya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana cahaya rembulan di malam bulan purnama, di malam bulan purnama. Di sini beliau radhiyallahu anhu mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang bercahaya sebagaimana rembulan. Ini menunjukkan bagaimana indahnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan bercahaya. Bahkan dalam sebagian riwayat yang lain dari hadis Jabir bin Samurah, beliau mengatakan wajah Nabi lebih indah daripada rembulan. Beliau berkata, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu fi lailatin idhiyan." Aku melihat Nabi ketika di malam bulan purnama. Wa alaihi hullatun hamra. Ketika itu Rasulullah sallallahu sedang memakai baju berwarna merah. Fa ja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Aku pun melihat Nabi dan aku lihat rembulan. Aku bandingkan. Falahu wa indi ahsanu minal qamar. Maka menurutku Nabi lebih indah daripada rembulan ya. Tentunya yang dimaksud dengan wajah Nabi bercahaya yaitu wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajah yang selalu tersenyum ya, sering penuh dengan kebahagiaan, berseri-seri kalau bahasa kita ya. Berseri-seri, dan ini datang dalam dalam beberapa hadis ya yang menunjukkan bahwasanya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berseri-seri ya. Seperti dalam hadis tadi Abu Hala At-Tamimi ya. Kemudian juga dalam hadis Tirmidzi juga dengan sanad yang lemah dari hadis Abu Hurairah, beliau berkata ya, "Ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna syams tajri fi wajhihi." Aku tidak melihat sesuatu yang lebih indah dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan matahari mengalir di wajahnya ya. Kemudian juga dalam hadis Ka'ab bin Malik, hadis yang sahih, hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, Ka'ab bin Malik berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza surra," Rasulullah SAW kalau gembira, "istanara wajhuhu ka'anna wajhahu qit'atu qamar." Kalau Rasulullah lagi senang, maka berseri wajahnya, itu bercahaya wajahnya seakan-akan wajahnya adalah potongan rembulan ya. Dalam Sahih Bukhari juga ya, su'ila Al-Bara bin Azib pernah ditanya radhiyallahu anhu, "Akana wajhu Rasulullah SAW mithlu sayf?" Akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf, apakah wajah Nabi seperti pedang itu tajam? Qala la bal mithl qamar. Kata beliau tidak, tapi seperti rembulan ya. Tentunya bukan berarti maksudnya wajah Nabi keluar cahaya, menerangi, tentu tidak, karena sebagaimana kita ketahui seandainya wajah Nabi demikian tentu ini adalah keajaiban yang mungkin menjadikan orang-orang non muslim, orang-orang musyrikin ketika itu masuk Islam ya. Kalau memang wajah Nabi hukum asal innama ana basyarun, qul innama ana basyarun, katakanlah aku hanyalah manusia ya, aku hanyalah manusia. Oleh karenanya dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu taala anha terbangun di malam hari, Aisyah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak tahu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau pegang kaki Nabi ya, ternyata Nabi sedang sujud, dan beliau tidak tahu Nabi di mana ya. Karena kalau seandainya tubuh Nabi keluar cahaya seperti yang diyakini oleh sebagian orang, tentu kelihatan Nabi sedang sujud di situ. Ya, demikian juga ketika Rasulullah SAW salat malam, Aisyah tidur di depan Nabi SAW. Kalau Rasulullah SAW mau sujud, maka Rasulullah SAW sentuh kaki Aisyah supaya dilipat, supaya Nabi bisa sujud. Aisyah berkata, "Wa kanatil buyutu laisa fiha masabih." Dulu rumah-rumah tidak ada lampunya, sehingga Aisyah tidak
melekukkan kakinya kecuali kalau disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi kelihatan bercahaya salat, Aisyah tahu dia mau sujud nih, beliau mau sujud, maka dia lakukan. Tidak, dia menunggu disentuh oleh Nabi dan dia mengatakan rumah-rumah tidak ada lampunya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lihat seperti cahaya keluar karena begitulah wajah Nabi berseri-seri ya. Kita lihat sebagian orang seperti itu ya, seperti ada cahayanya. Seperti cahayanya, apalagi orang mungkin rajin ibadah, rajin berwudu, kelihatan seperti wajahnya ada cahaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terindah dari orang-orang yang bercahaya wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para ulama mengatakan, ini juga menguatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki ketampanan bukan seperti tampannya Nabi Yusuf yang di situ adalah maksudnya di situ ada halus, kemudian lembut sebagaimana yang disukai oleh para wanita, sehingga banyak wanita terfitnah dengan tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi SAW dia ada ketampanan lelaki, yaitu haibah, karismatik ya, ada ketampanan dari sisi itu. Sehingga orang kalau melihat lebih indah daripada rembulan. Dia mengumpulkan dua ketampanan, tampan secara fisik dan juga ketampanan sebagaimana lelaki dan juga ketampanan dari sisi karismatik, haibah, punya karismatik ya, orang kalau lihat segan, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya Hind bin Abi Hala berkata, atwalu minal barbu wa aqsaru minal musyadzab. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi daripada al-marbu. Al-marbu yaitu orang yang sedang ya, dia sedang tapi cenderung kepada pendek. Ya. Wal musyadzab yaitu tinggi al-ba'in, yaitu tinggi terlalu tinggi. Rasulullah SAW di antara keduanya. Di sini ada sifat yang apa namanya? Lebih tegas daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya disebut cuma raba'ah. Rasulullah SAW karena raba'ah. Raba'ah itu sedang. Ternyata di sini Hind bin Abi Halah mengatakan Nabi raba'ah itu tinggi tapi cenderung kepada pendek, dan ada namanya musyadzab itu tinggi terlalu tinggi. Rasulullah di antaranya. Tidak terlalu tinggi sehingga terbedakan dengan yang lain, tapi tidak juga sedang pendek, enggak. Ya, dia sedang lebih daripada sedang sedikit ya. Lebih daripada sedang sedikit ya. Kemudian beliau mengatakan azimal hamah. Azimal hamah, yaitu sebenarnya kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW tulang-tulangnya besar ya. Tentu besar di sini maksudnya adalah hamah itu maksudnya kepala ya. Bukan berarti besar di luar daripada kenormalan, tidak. Tapi memang fisik Nabi semuanya tulangnya besar, belikatnya besar, tulang-tulang ininya karodisnya besar ya. Sehingga cocok dengan kepala yang besar dan tubuh yang besar tegap. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan besar yang seimbang, bukan yang tidak seimbang. Kemudian rambutnya rajilas sya'ri. Rasulullah SAW rambutnya adalah rajil. Rajil itu sebagaimana pernah kita jelaskan, yaitu rambut Nabi SAW tidak keriting amat, namun tidak lepas seperti rambut wanita, tapi di antara keduanya ada sedikit gelombang di rambutnya, dan rambutnya tidak terlalu keras dan juga tidak lembut sekali. Agak ya rambut lelaki, yaitu agak keras dikit ya, namun bukan keras sekali, tidak lembek kemudian halus, licin, enggak. Ya, tapi di tengah-tengah di antara hal tersebut. Kemudian inin faraqat aqiqatuhu farraqaha. Kalau Rasulullah SAW aqiqatuhu yaitu asalnya ada rambut yang ada di kepala. Ketika anak baru lahir, rambutnya disebut aqiqah. Hukum asalnya rambut di kepala. Itu artinya rambut di ubun-ubun. Artinya Rasulullah SAW kalau ingin belah tengah, dia bisa belah tengah. Rambutnya mudah, tinggal di belah tengah, dia bisa belah tengah. Ya. Dalam riwayat yang lain, wa inin faraqat aqisatuhu farraqaha. Kalau dia ingin dikepang, dulu orang-orang Arab sering mengkepang rambut. Kalau ingin dikepang rambut, digulung, Rasulullah juga bisa, terserah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mau belah tengah bisa, kalau dia mau kepang bisa. Rambut dia mudah untuk disisir maksudnya. Rambutnya mudah untuk disisir. Sebagian kita rambut susah untuk disisir, keras kalau disisir ya gampangannya. Rasulullah SAW rambutnya tidak lembut kayak perempuan, tapi tidak keras juga sehingga susah disisir, tidak, mudah disisir. Kalau dia mau bagi dua bisa. Sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian juga wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idza huwa waffarahu. Jika Rasulullah SAW tidak mengepangnya atau tidak mengepangnya, Rasulullah biarkan rambutnya, dipanjangkan rambutnya, maka rambutnya sampai ke syahmati udhunaihi, sampai di sini. Sampai sini. Sebagaimana kita sudah sebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW rambutnya terkadang sampai di telinganya bagian bawah dan terkadang sampai pundaknya. Jadi tidak di bawah pundak, jadi dia kena di atas pundak, menghantam pundaknya.
tapi tidak sampai ke bawah sekali, enggak. Jadi rambut Nabi kalau enggak sampai sini, sampai sini. Menunjukkan begitulah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujung-ujungnya sampai di ujung telinga atau sampai ujung-ujung rambutnya mengenai pundaknya sallallahu alaihi wasallam. Setelah menyebutkan rambutnya, Hind bin Abi Halah radhiyallahu anhu menyebutkan tentang tentang warna kulitnya. Kata Hind bin Abi Halah, azharul laun, yaitu putihnya putih berseri seperti bercahaya. Ya, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan lalu, putihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulitnya Nabi tidak putih seperti orang kena penyakit baras atau penyakit albino atau putih-putih, bukan seperti putih seperti orang Cina, bukan ya. Dan juga tidak hitam, tapi dia putih tapi putih tidak seperti itu, dan putihnya bercahaya ya. Ada yang mengatakan putihnya seperti dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, musyrabun bil humrah, yaitu putih yang kemerah-merahan ya. Kemudian di sini ada sifat yang baru yang kita bahas, wasi'al jabin. Jabin, jadi ini kalau kepala, ini disebut jabhah, dahi. Ini jabin ini. Kanan kiri namanya jabin. Di atas apa namanya? Ini bahasa Indonesia pelipis ya. Ini apa bahasa Indonesia? Pelipis ini apa? Ini namanya jabin. Dahi tengah, sampingnya sini. Ini. Pelipis ya. Ya, pelipis ya, di atasnya itu. Ini maksudnya namanya al-jabin. Rasulullah SAW dahinya atau ini pelipisnya lebar. Jadi tidak kecil tapi dia lebar ya. Dia lebar. Seperti kita sudah jelaskan pada pertemuan lalu, wa fihi syai'un minat tadwir. Wajah Nabi bukan bulat tapi ada agak bulat. Jadi kemudian oleh karenanya dia dahinya agak lebar ya. Bukan dahi, jabin. Kalau bahasa Arab ini jabhah, kalau ini jabin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang Nabi Sulaiman dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kata Allah, falamma aslama wa tallahu lil jabin ya. Ketika mereka berdua sudah tunduk dengan perintah Allah, maka Ibrahim alaihissalam menjatuhkan Sulaiman, jabin, yaitu ditundukkan supaya ketika dia menyembelih dia tidak melihat karena di kepalanya diletakkan sini ya. Bukan ditelungkupkan tapi dipinggirkan ya, sehingga bisa disembelih tapi dia tidak melihat. Ya, itu namanya jabin. Dihadapkan ke sini baru mau disembelih, akhirnya tidak jadi karena Allah mengirim domba sebagai penggantinya. Taib. Setelah itu ya, karena ada orang yang mungkin rambutnya sampai di sini menutupi dahinya. Enggak, dahinya terbuka. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuka dan kepalanya tidak moncong begini, enggak. Tapi lebar di sini ya. Kemudian azajul hawajib sawabigha fi ghairi qarnin. Azaj yaitu ini hawajib, alis ya. Mulai dia sifati alis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sedikit inhina dan taqawus, yaitu bukan lurus begini tapi ada sedikit membentuk busur. Apa bahasa Indonesia, membengkok gini, membusur. Alis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tebal namun tidak lebar. Alisnya tebal namun tidak melebar ke atas ke bawah, hendak ada rambutnya ya, tebal. Akan tetapi sempurna alisnya, tidak kurang. Ada orang alisnya mungkin cuma segini, ada mungkin cuma segini. Alis Nabi penuh sebagaimana di atas mata, tetapi min ghairi qarnin, tanpa menyambung, tidak menyambung sini ke sini. Tidak menyambung alis kanan dan alis kiri, tidak menyambung, tapi dia masing-masing pada tempatnya, tidak melebar ke atas. Dia tebal namun tidak juga tipis, enggak. Dia tebal tapi garisnya tidak lebar, enggak. Tapi dia tipis, tebal namun tidak menyambung antara alis kanan dan alis kiri. Makanya dikatakan sawabik itu sempurna, jadi tidak berkurang, tidak cuma segini, sempurna alisnya, namun tidak nyambung. Kemudian Hind bin Abi Halah berkata, bainahuma irqun yudirruhul ghadabu ya. Di antara keduanya ada urat Nabi di sini. Di antara dua alisnya ada urat Nabi. Kalau Nabi marah kelihatan uratnya. Yudirruhu al-ghadab. Kalau Nabi marah kelihatan. Ini salah satu tanda
Rasulullah SAW ketika marah terlihat ada urat di antara dua alisnya, ada membesar, ya, seperti orang marah, kelihatan orang ketika marah. Baik, kita lanjutkan. Masih ini bin Abi Hala mensifati tentang fisik Nabi SAW. Beliau berkata, "Aqnal irnain, lahu nurun ya'luhu, yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam." Rasulullah SAW memiliki aqna al-irnain. Irnain itu ini. Dari sini ke sini namanya irnain. Ya, maksudnya kali ini arnabah, ini hidung bukan, tapi yang ini nih, ini namanya irnain. Dari sini ke sini. Ya. Namanya irnain. Nah, kata akna itu ada cekungannya. Ada yang mengatakan cekungan luar atau cekungan dalam. Jadi kalau kita gambar ya. Ini tentunya bukan, ini kira-kira ya, maksudnya bukan, ini mensifati hidung, misalnya hidung begini, ya. Ini namanya irnain, ya. Nah, dia akna, kalau ini kan lurus. Ini namanya asyam. Kalau lurus begini namanya asyam, dari atas sampai bawah. Ya, ini mata misalnya. Ini namanya asyam. Ya. Asyam yaitu lurus. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak. Rasulullah SAW itu ada akna. Akna itu ada cekungan di sini. Ada yang mengatakan cekungan itu di luar begini. Ada yang mengatakan di dalam. Jadi kalau gambarannya bisa, hidung yang disebut aknal irnain, ini kita bukan gambar hidung Nabi, kita bicara secara umum ya. Bisa jadi hidungnya begini, ada naik dikit ya, atau di atasnya ya. Misalnya ada naik dikit. Nah, jadi dia ada, atau sebaliknya ada di sini ada, baru dia panjang. Jadi di sini ada cekungan. Jadi dia ada bengkok di sini. Ini kalau di dalam. Kalau ini cekungan keluar ini. Keluar. Ya. Ini sama dengan sifat Imam Mahdi, disebutkan juga akna. Hidungnya Imam Mahdi seperti itu. Ada yang mensifati maksudnya di luar sini atau di bagian sini. Namun kalau orang lihat dari jauh sepertinya lurus. Hidung Nabi dari atas sampai bawah. Tapi kalau dia dekat-dekatin ternyata tidak ada cekungan. Tapi entah cekungannya wallahu alam dimaksud di sini atau ada naik sini sedikit, ya. Jadi kalau dari samping baru kelihatan. Kalau di depan kelihatannya lurus begini. Jadi kelihatan dari samping kelihatan ada cekungan di atas atau ada cekungan di hidung Nabi SAW. Ya, dan itu juga sifat Imam Mahdi, Al-Imam Mahdi semua disebut dalam hadis Nabi SAW. Ya. Lahu nurun ya'luhu, di situ ada cahaya yang kelihatan dari di atas hidung Nabi SAW. Yahsabuhu man lam yata'ammalhu, siapa yang melihat tidak detail, hanya lihat sekilas, menyangka hidung Nabi asyam, yaitu lurus dari atas ke bawah. Ya, seperti hidungnya misalnya hidungnya Eropa ya, lurus dari atas ke bawah. Tidak, hidung Nabi tidak demikian. Melihat dari samping ternyata ada bengkoknya. Bengkoknya entah keluar entah ke dalam, tapi hidung Nabi tidak lurus mancung kayak orang Eropa begitu, enggak. Ada di sini sebagian ulama saya baca ada yang mengatakan di sini, ada yang mengatakan di tengah hidung ada bengkok dikit ya. Bengkok ya, seperti hidung orang Arab sebagian, dan tidak ada benjol-benjolannya. Ya. Ada yang mengatakan tidak juga naik wajnatain, wajnah tidak naik. Jadi dari atas ke bawah rata ya. Tapi tidak gemuk, tidak cekung. Ya, ini namanya wajnah. Disebut di sini dalam syarahnya ghairu murtafi'il wajnatain. Dua wajnah tidak naik. Ini pipi, ini wajnah. Enggak tahu bahasa Indonesia apa ini. Ya, itulah pokoknya. Ya, tidak naik tapi dia rata dengan pipi. Taib, setelah itu beliau mengatakan dhali'ul fam. Dhali itu mulut beliau besar. Maksudnya ada orang mulutnya kecil. Ada orang mulutnya lebar, enggak. Rasulullah SAW sedang di antara keduanya. Jadi mulutnya bukan kecil kalau ngomong, enggak. Rasulullah ngomong jelas, mulutnya lebar kalau tidak kecil dan tidak lebar sampai segini, enggak, tapi sedang. Ya, intinya bukan tipe orang yang mulutnya kecil. Ada orang mulutnya memang kecil. Sebagian orang kita mulutnya kecil, dia ngomong juga seperti itu ya. Nabi tidak demikian, tidak kecil dan juga tidak lebar sekali, tapi bibirnya mulutnya lebar ya.
namun tidak berlebihan. Pokoknya semua yang disebut tentang Nabi mulutnya lebar, tulangnya besar, itu semua dalam kondisi mu'tadil, teratur, rapi, bukan dibayangkan berlebihan, tidak, ya. Kemudian asnab muflajul asnan. Asnab maksudnya diqatun wa fi asnanihi diqatun wa hiddah. Itu gigi Nabi tidak besar tapi tipis, ya. Tidak besar, lebar enggak. Tipis, ya. Tipis. Kemudian di bagian depan sini muflajul asnan, yaitu di antara gigi seri dengan gigi taring ada lubang-lubang dikit. Lubang dikit namanya muflaj. Ini dahulu bagi orang Arab, ini adalah keindahan bagi seorang yang punya gigi di bawah dan atas rata tapi tidak lebar-lebar, enggak, tipis-tipis. Terus di seling-selingi ada lubang-lubang kecil-kecil. Makanya dahulu para wanita, orang-orang Arab, mereka suka untuk melubangkan gigi mereka. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW melarang, kata Rasulullah SAW, la'anallahu al-wasilah wal mustausilah wan namisah wal mutanammisah. Kemudian kata al-washimah wal mustaushimah wal mutafallijati lil husn al mughayyirati khalqallah. Kata Nabi, Allah melaknat atau Nabi melaknat wanita yang meminta ditato atau ditato. Kemudian wanita yang mentato dan yang minta ditato. Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta untuk disambung rambut. Dan Rasulullah SAW juga melaknat namisa wal mutanamisa, melaknat orang yang mencukur alis, bulu alisnya dan yang minta untuk dicukur. Dan Rasulullah melaknat wanita yang mengkikir giginya, al mutafallijat. Rambut tidak tebal banget, enggak, tapi tipis. Rambut tersebut dari leher ini sampai ke tulang pusar. Kemudian leher Nabi tidak lebar, tidak tinggi, seperti sebagian ulama mengatakan seperti orang kalau bikin boneka, dia akan bikin bentuk yang terbaik. Ketika bikin boneka, bikin lehernya seakan-akan bagus, rapi, halus, ya. Seperti itulah kira-kira, ya, putih leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, halus, itu tidak ada koton-koton, tidak ada garis-garis. Terus semampai, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, padat, ya, seperti leher boneka anak-anak, ya. Sehingga bercahaya, kalau dari belakang terlihat cahaya dari lehernya seperti cahaya perak. Kemudian mu'tadil khalqi, ya, Rasulullah SAW mu'tadil, ini sifat umum bagi sifat fisik Nabi SAW, yaitu tubuhnya seimbang seluruhnya. Tangannya, kakinya, kepalanya, semuanya seimbang. Orang kalau lihat seimbang, tidak berlebihan. Ya, karena sebagian orang mungkin terlalu lebar, sininya tidak seimbang dengan bawahnya, kakinya terlalu lebar, tidak seimbang dengan atasnya, badannya besar, ternyata betisnya terlalu kecil, sebagian orang gitu, tubuh tidak seimbang. Adapun Nabi SAW seimbang, dari atas sampai bawah semuanya seimbang. Kemudian Hind bin Abi Hala berkata, badinun mutamasik, tubuh yang mutamasik, yaitu padat. Tubuh Nabi padat, bukan numpuk-numpuk, tapi tubuhnya kuat, menunjukkan kekuatan tubuh. Badannya tidak gelember, tidak jatuh seperti kita orang gemuk kan jatuh. Kalau orang gemuk daging jatuh, ininya jatuh. Enggak, tubuhnya kuat, padat, tidak ada lekukan-lekukan, tapi tubuhnya padat. Itu tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak goyang-goyang misalnya daging. Kalau kita orang gemuk kan goyang-goyang dagingnya atau di sini goyang atau yang mana. Tapi Nabi tubuhnya megang, padat, tubuhnya padat. Jadi bukan gempal seperti orang pendek kemudian badannya padat numpuk-numpuk, enggak. Seperti sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, tubuh Nabi bukan saling masuk-memasuk, gempal tidak, tapi dia padat tapi tidak sampai kayak numpuk-numpuk dagingnya, enggak. Kemudian sawaul batni was sadar, sama antara dada dengan perut, tidak perutnya maju, tidak dadanya juga maju, dadanya sama dengan perut, ya. Artinya Nabi bukan orang ikut fitness, ya, kemudian badannya ini maju, ini six pack, enggak, biasa aja. Seandainya dia six pack, kemudian pasti orang akan disifati oleh para sahabat, ya. Ketika Nabi SAW membuka bajunya, mungkin mau pakai ihram, kelihatan bahwasanya dada beliau, ya, karena beliau tidak gemuk dan juga tidak kurus, sehingga dadanya rata dengan perutnya, ya. Tubuh wajar biasa, tidak
tidak berlebih-lebihan, tidak lebay tubuhnya biasa. Jadi tubuhnya tidak dempet gini, enggak, tapi lebar. Yaitu dada lebar, pundak saling menjauh satu dengan yang lainnya. Kemudian Anwarul Mutajarrid. Anwarul Mutajarrid. Maksudnya kalau Rasulullah SAW terbuka salah satu dari anggota tubuhnya seperti telapak tangannya, al-mutajarrad maksudnya kalau tersingkap tidak ditutup oleh kain. Seperti kalau terlihat kedua tangannya atau kedua lengannya di sini, idzra'ain, atau perut beliau, atau dada beliau, atau pundak beliau, atau kedua kaki beliau, atau dua betis beliau. Kemudian dia lepas baju dari ketika pakai ihram, ya, maka kelihatan ada cahaya, ya, yang menunjukkan tidak ada rambut di situ. Ya, kalau ada rambut tentu tidak akan bercahaya, kelihatan cahaya dari kulitnya. Berarti Rasulullah SAW tubuhnya tidak bercahaya di sebelah sini, enggak, ya, seperti itu. Meskipun nanti ada penjelasan setelahnya, ada rambut di bagian sini, ya. Kemudian dan mangkip di sini ada juga. Sini ada sedikit. Ini sifat yang tidak disebutkan pada hadis sebelumnya. Tapi kita lanjutkan aja. Anwarul Mutajarrad yaitu kalau Rasulullah SAW buka terlihat sebagian tubuhnya maka kelihatan bercahaya, artinya tubuhnya tidak diliputi dengan rambut yang banyak. Ya, karena kita sebagian orang Arab atau sebagian orang-orang sana tubuhnya banyak, kadang sampai ke pusar beliau. Ari thadiyain wal batni mimma siwa dzalik. Yaitu di perut beliau tidak ada rambut sama sekali dan di dada beliau juga tidak ada rambut sama sekali. Di sini tidak ada rambut sama sekali. Tapi asy'arul dzira'ain wal mankibain wa ali sadr. Dia melanjutkan, tapi ada rambutnya, dzira' itu di sini, dzira'. Ada rambut mungkin di sini atas. Ada rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal mankibain di sini juga ada rambut di atas sini. Wa ali sadr mungkin sebelah sini di atas bagian atas. Bagian atas ini ada rambut, ya, tapi di sini enggak ada, di bawah perut enggak ada kecuali tadi garis. Ya. Kemudian tawilu zandain, rahbur rahah, syafnul kaffain wal qadamain, sa'il atraf. Rasulullah SAW tawilu zandain. Zandain, az-zandan maksudnya panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulang sa'id ini, tulang lengan bawah. Sa'id itu lengan bawah. Ini panjang ya. Rasulullah SAW karena tubuhnya semampai maka di sini kelihatan tidak pendek tapi panjang lengan bawahnya. Warahah, rahbur raha itu lengannya kalau dibuka telapak tangannya besar lebar, ya, lebar. Syafnul kaffain wal qadamain disebutkan sudah kita jelaskan sebelumnya yaitu tangan beliau besar, kaki beliau besar, ya. Sa'ilul atraf dan jari-jari beliau atau syailul atraf maksudnya tawil atraf yaitu panjang, yaitu jari beliau panjang, ya. Jari beliau apa? Panjang, ya. Tidak pendek-pendek. Ada orang jadinya pendek, gempal, ada enggak. Jari beliau panjang. Ini diantara sifat-sifat Nabi SAW secara fisik. Kaki beliau, lanjutkan. Khasmanil akhmasain. Nabi SAW, kaki beliau, kalau di tanah tidak datar, injak tanah begini, enggak. Tapi melengkung. Jadi di bawahnya itu telapak kaki beliau agak naik, menjauh dari tanah. Jadi namanya akhmus, ya. Jadi tidak nempel ke tanah gini tapi agak naik, ya, agak naik, tidak nempel begini tapi agak naik, ya. Ya, jadi kalau jalan kalau menempel di kaki, sebagian orang kakinya nempel, tapi Nabi tidak, agak naik. Jadi ada jarak antara tanah dengan telapak kaki beliau. Masihal qadamain, yanbu anhumal ma. Masihal qadamain itu kaki beliau mulus, ya. Rata, kalau ada air maka akan jatuh dengan mudah. Maksudnya kaki beliau di telapak kaki, ya. Telapak kaki, kemudian kakinya ini rata. Tidak ada bengkokan di sini, di tengah-tengahnya. Ini kaki, ini jari-jari kaki. Kalau ini kaki, ini telapak kaki di bawah, ini kakinya, di sini kaki. Nah, ininya rata. Tidak bengkok ke atas, tidak bengkok ke dalam, tidak ada bolong-bolong sehingga kalau ada air ditaruh di sini akan jatuh semuanya. Ini digambarkan bagaimana kaki Nabi rata. Tidak ada bengkukan, tidak ada kayak belokan di sini, enggak, rata. Ya, sehingga kalau ditaruh air di atasnya, ya, maka
air cepat mudah turun, ya, hilang dari kaki beliau. Kemudian idza zala qil'an yakhtu takaffiyan wa yamshi haunan dhari'ul mishyati idza masya ka'annama yanhattu min sababin. Ini sudah kita jelaskan juga. Rasulullah SAW kalau jalan kakinya diangkat, ya, bukan diseret tapi diangkat. Kemudian di antara sifat beliau adalah juga yamshi haunan, ya. Haunan itu seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu tawadhu'an. Rasulullah SAW kalau berjalan tawadhu, tidak kelihatan jalan sombong, tidak kelihatan jalan orang lemah tapi biasa, tapi tawadhu. Beda dengan orang kalau jalan sombong karena gestur orang sombong kelihatan dari omongannya, dari mimik wajahnya, dari cara jalannya kelihatan sombong. Angkuhan itu kelihatan, ya. Makanya Allah melarang mengikuti gestur orang sombong. Allah mengatakan wala su'air khaddaka linnas. Kalau bicara sama orang jangan palingkan wajah begini. Itu namanya orang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Kalau berjalan jangan sombong, ya. Maka orang-orang yang saleh disebutkan ibadur rahman, disebutkan wa ibadur rahmanul ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau berjalan di semua bumi dengan penuh ketawadhuan. Nabi pun demikian. Kalau berjalan tidak kelihatan sombong, petantang-petenteng, enggak, biasa aja. Beliau jalan biasa aja. Kemudian dhari'ul misyah, beliau kalau jalan cepat. Jadi begitu langkah satu lepas satu lagi terus menerus. Jadi satu jalan begitu naik lanjut berikutnya. Makanya disebutkan setelah itu ka'annama yanhattu min sababin, seakan-akan Nabi baru turun dari tempat yang miring. Malah kalau turun tempat yang miring dia seakan-akan terbawa cepat tanpa dia inginkan. Kalau jalan cepat tanpa dia inginkan karena memang kondisi membuat dia harus jalan cepat tek. Nah, Nabi demikian. Nabi SAW kalau jalan, ya, meskipun beliau tidak berlari, tapi jalan biasa, tapi kelihatan cepat, sehingga para sahabat harus mengimbangi cara jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan jalan tegas, jalan yang serius, cepat, bukan lemas, bukan mendayu-dayu, juga bukan jalan yang sombong, tapi jalan yang tegas biasa saja, ya. Kemudian wa idzal iltafata jami'an. Rasulullah SAW kalau berpaling seluruh tubuhnya. Sudah kita sebutkan juga pada pertemuan lalu, bukan kalau melihat cuma begini aja enggak atau begini, tapi dengan tubuhnya. Kalau melihat sesuatu dengan tubuhnya. Ini menunjukkan akhlak yang mulia ketika melihat sesuatu berhadapan dengan orang dengan seluruh tubuhnya, menunjukkan penghargaan kepada orang yang diajak berbicara. Kemudian khafidhut tarfi nadharuhu ila al-ardi atwalu min nadharihi ila as-sama'. Dan Rasulullah SAW sering menundukkan pandangan kalau jalan tidak begini enggak. Tapi kalau jalan sering lihat ke bawah. Nadharu ilal ardi atwalu min nadhari ila sama. Terkadang beliau lihat ke langit. Tapi seringnya beliau lihat ke bawah daripada lihat ke langit. Sifat Nabi SAW menunjukkan tawadhu, jalan sambil bukan utang-utang, jalan ke bawah sambil lihat ke bawah. Jullu nadharihi al-mulahadhatu. Kebanyakan pandangan Nabi cuma mulahadhah, itu sekilas. Rasulullah tidak pernah yudaqqiq, tidak pernah lihat lama begini, tidak pernah. Kalau lihat cuma sekilas, kemudian lagi lihat sekilas. Rasulullah begitu. Kalau lihat cuma sekilas sallallahu alaihi wasallam, tanpa memandang lama dan tanpa menajamkan pandangan. Disebutkan duna an yutila an-nazar aw yuhaddiqal basar. Tidak lihat lama-lama dan juga tidak menajamkan pandangan. Tidak. Rasul lihat sebentar kemudian jalan lagi. Kalau lihat sesuatu sebentar aja, tidak lama-lama. Yasuqu ashabahu. Dan Rasulullah SAW kalau berjalan dia giring bukan di paling depan, enggak. Meskipun dia seorang Rasulullah, tapi dia yasuku ashabahu, maksudnya dia kayak di belakang, ya, yaitu di belakang seperti seorang penggembala yang menggiring kambing. Dia kan di belakang bukan di depan. Kambingnya di depan, kemudian dia giring dari belakang. Nabi kalau berjalan seperti itu, tidak paling depan, enggak. Wa yabda'u man laqiya bisalam, dan Rasulullah memulai salam kepada siapa yang beliau temui. Ini di antara tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harusnya orang seperti Nabi yang paling utama untuk disalami. Siapapun ketemu Nabi yang lebih utama disalami. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ketemu orang dia ucapkan salam. Lewat anak-anak dia mengucapkan salam terlebih dahulu, dan ini menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Kemudian ini sudah sifat fisik dijelaskan oleh Hind bin Abi Halah. Hasan bertanya lagi. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi. Ya, dia kan penasaran, kan Nabi meninggal dia masih kecil, mungkin umur berapa, 8 atau sekian. Ya, namanya umur 8 masih kurang, tidak ingat seperti orang sudah dewasa. Beda dengan Hind bin Abi Halah, sudah besar.
Maka Hasan berkata kepada pamannya tersebut, kepada Hind bin Abi Hala, "Fakultu sifli mantiqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Coba sifatkan kepadaku cara bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah cara jalan. Sudah. Gimana sekarang cara bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan apa kata Hind bin Abi Hala. Karena Rasulullah sallam mutawasilal ahzan. Rasulullah sallam kesedihan yang berkesinambungan. Daimal fikrah, senantiasa berfikir. Laisat lahu rahah, tidak pernah istirahat. Para ulama menjelaskan maksudnya mutawasil ahzan bukan Rasulullah sallam selalu sedih, enggak. Tapi Rasulullah SAW selalu dalam hatinya ada sesuatu yang dia pikirkan. Tidak pernah dia istirahat. Ya. Dia senyum tapi lihat bahwa dia sedang memikirkan sesuatu. Karena dia selalu memikirkan apa? Umatnya. Makanya disebut dengan mutawasil al-ahzan. Yaitu kesedihan atau hal yang jadi pikiran dia berkelanjutan. Daimal fikrah, senantiasa berfikir. Senantiasa berfikir. Laisat lahu rahan, tidak pernah istirahat. Dan ini menunjukkan bagaimana sayang Nabi kepada umatnya. Dia selalu berfikir tentang dakwah, tentang umatnya, dan kesenangan terhadap dunia sangatlah sedikit. Ya, kalau senang terhadap dunia hanya sekedar numpang lewat kesenangan dunia, pikirnya selalu akhirat. Pikirnya selalu akhirat, pikir bagaimana umatnya, bagaimana dakwah. Itulah yang selalu ambil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik atau diam, ya. Diam. Kalau mau bicara mikir dulu baik atau tidak. Kalau baik, pilih diksi yang terbaik. Diksi banyak, pilih yang terbaik. Sehingga orang yang selalu sebelum berbicara mikir dulu. Kalau mau bicara dia pilih diksi yang terbaik, tentu dia akan tidak sering berbicara. Rasulullah SAW juga berkata, imlak alaika lisanak. Ya, kuasailah lisanmu. Jangan lisanmu kemudian berbicara seenaknya tidak bisa kau kontrol. Kontrollah lisanmu. Imlik alaika lisanak. Maksudnya kontrollah lisanmu. Rasulullah juga pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, wa liyakubun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang menjerumuskan manusia sehingga tergeret di atas wajah mereka dalam neraka jahanam atau di atas hidung mereka dalam neraka jahanam kecuali dampak akibat dari efek dari lisan mereka. Tetapi di sini yaftatihul kalama wa yahtamiu bismillah taala. Rasulullah SAW kalau membuka pembicaraannya dan menutup pembicaraannya selalu dengan bismillah. Maksudnya selalu berzikir. Rasulullah berbicara berzikir, di sela-sela beliau berzikir, beliau sering beristighfar, sering. Ya, kalau beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara dengan orang lain, ada kebutuhan baru beliau berbicara. Ada keperluan baru beliau berbicara. Jika tidak, maka pembicaraan beliau dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di awal maupun di akhir. Kemudian, yatakallamu bi jawami'il kalim. Adalah Rasulullah SAW kalau berbicara dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yaitu kata-kata yang sedikit namun luas kandungannya. Jadi ini sifat hadis-hadisnya banyak sekali ya. Seperti innamal a'malu binniyat, luar biasa. Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Luar kalimat sedikit tapi sangat panjang ya. Sangat panjang maknanya. Misalnya inna min husni islamil mar'i min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan apa yang bukan urusannya. Indah sekali. Sedikit tapi maknanya sangat dalam ya. La taghdab wa lakal jannah. Jangan kau marah maka bagimu surga. Perkataan Nabi selalu demikian, sedikit namun dalam maknanya, disebut jawami'ul kalim. Yaitu kalimat sedikit lafalnya tapi kandungannya dalam. Tidak seperti kita, kalimatnya banyak kandungannya sedikit. Kalimatnya banyak kandungannya sedikit. Nabi kalimat sedikit disarahnya panjang. Kita kalimat panjang kesimpulan sedikit. Ngomong ngalor ngidul kanan kiri sedikit. Kalamu faslun la fudul wala taqsir ya. Yaitu perkataan Nabi SAW jelas tegas ya. Ya, kalau jawab jelas maksudnya apa, tidak mutar kanan mutar kiri. Ya, tidak ada kata-kata yang sia-sia, tidak juga terlalu pendek sehingga terlalu ringkas sehingga tidak dipahami. Rasulullah SAW bicara jelas. Rasulullah SAW bicara jelas ketika dengan orang lain. Tidak bikin ambigu kata-katanya, tidak sudah jelas perkataannya, yang bertanya memahami jawabannya, tidak terlalu ringkas sehingga tidak dipahami, tapi sedang dan jelas. Itulah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib sampai sini saja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang sifat-sifat Nabi yang lainnya. Allah taala alam bisawab.